Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tata cara bersuci dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi kelas 7 oleh Ibu Devi Nuraini. Kalian mungkin sering mendengar an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Nah, seperti itu. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi kebersihan diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Nah, nanti akan dijelaskan apa sih itu najis, apa sih itu hadas, seperti itu. Lanjutkan. Pengertian. Nah, di sini karena kita itu membahas tentang toharoh atau bersuci, maka pengertian di sini akan membahas tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Dan secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, sholat, dan ibadah lainnya. Nah, jadi kalau misalkan masih ada najis di dalam diri kita atau kita itu masih dalam keadaan berhadas, maka kita itu tidak akan sah dalam beribadah gitu. Terkhusus ibadah sholat, terus kayak ibadah puasa dan lain sebagainya. Pembagian bersuci. Nah, bersuci itu terbagi menjadi dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, bersuci dari hadas itu yang seperti apa sih? Bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Yaitu air kencing, BAB, atau kayak udah buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Terus kentut, terus keluarnya air mazi, air wadi. Nah, terus bagaimana sih cara mensucikannya? Kalau misalkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu atau tayamum. Selanjutnya, hadas besar. Hadas besar itu contohnya seperti apa sih? Keluarnya darah haid, terus nifas, keluarnya air mani, jima, dan wilada. Wilada itu air setelah melahirkan, gitu ya. Makanya kalau misalkan hadas besar itu seperti apa mensucikannya? Yaitu dengan mandi besar. Jadi kalau misalkan anak-anak perempuan nih udah keluar darah haidnya, cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar gitu ya. Tidak cukup dengan hanya wudu gitu ya, tapi harus dibarengi dengan mandi besar. Mandi besar dulu, terus berwudu seperti itu. Kalau misalkan mau melaksanakan sholat seperti itu ya. Lanjut.
bersuci dari najis. Najis itu terbagi menjadi berapa sih? Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalazah. Najis mukhafafah, najis mukhafafah itu najis ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki berumur kurang dari 2 tahun yang hanya meminum ASI. Jadi, kalau misalkan ada anak laki-laki yang umurnya masih di bawah 2 tahun dan dia masih minum ASI, jadi belum makan apa-apa gitu ya, kecuali ASI. Nah, itu termasuk najis mukhafafah air kencingnya. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan atau mengalirkan air ke yang terkena najis. Misalkan nih, kalian punya adik. Adik kalian tuh misalkan baru 1 tahun, anak laki-laki ya, adik laki-laki itu baru 1 tahun. Terus kalian lagi ngegendong, taunya pipis di celana kalian. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikan atau mengalirkan air ke yang terkena najis. Jadi, cukup dipercikan aja atau dialirkan air ke celana kalian yang terkena air kencing anak laki-laki tersebut. Gitu. Kalau misalkan udah dipercikan, udah dialirkan air, berarti sudah suci kembali celana kalian dan bisa digunakan untuk sholat. Terus bagaimana dengan najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh itu najis sedang. Seperti apa sih contohnya? Seperti air kencing. Air kencing di sini, air kencing anak perempuan, terus orang dewasa, terus kencing kalian juga termasuk najis mutawasitoh. Terus contoh lain, ada darah, nanah, bangkai. Jadi kalau misalkan kalian nih jatuh, terus lukanya tuh bernanah, nanahnya misalkan kena baju, nah berarti bajunya itu najis, najis mutawasitoh dan harus dibersihkan atau harus disucikan. Dengan cara apa? Hilangkan dulu najisnya. Contohnya nanah tadi ya. Hilangkan dulu nanahnya. Jika sudah hilang najisnya, baru disiram dengan air. Terus cirinya hilang itu kayak gimana? Warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, dan rasanya sudah tidak ada jika kalian mencoba gitu ya. Jadi ketika sudah hilang najisnya, baru disiram dengan air. Seperti itu cara mensucikannya ya. Selanjutnya najis mughalazah. Najis mughalazah itu najis berat. Contohnya seperti apa? Yaitu air liur anjing dan babi. Kalau misalkan kalian nih lagi di komplek, biasanya suka banyak kan anjing gitu ya. Suka banyak anjing dan di sana tuh kadang kalau bahasa Sundanya dikencarin. Suka diajak jalan-jalan dan lain sebagainya lah gitu. Misalkan misalkan air liurnya itu kena ke baju kalian atau kena kulit kalian. Nah, berarti kulit kalian itu harus disucikan karena itu termasuk najis mughalazah. Itu harus disucikan karena kalau misalkan tidak disucikan atau tidak dibersihkan, kalian tidak akan sah sholatnya, tidak akan sah ibadah-ibadah lainnya. Gimana sih kalau misalkan kita kena air liur anjing, gimana caranya menghilangkannya, gimana? Nah, hilangkan dulu najisnya, dibersihkan dulu, dielap gitu ya. Nah, jika sudah hilang warnanya, baunya, dan rasanya, lalu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari 7 itu menggunakan tanah. Harus pakai tanah yang suci ya. Seperti itu. Jadi 7 kali itu udah termasuk pakai tanah ya. Misalkan sekarang pakai air dulu tuh, diairin kaki kitanya yang kena
air liur anjing. Terus sama kita beri tanah yang kedua kalinya. Nah, selanjutnya ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sampai ke 7 kali itu menggunakan air. Seperti itu juga bisa. Asalkan salah satunya harus memakai tanah ya. Khusus untuk najis mughaladzah. Sorry. Nah, di sini kita akan terfokus bersucinya itu mengenai tata cara mandi besar seperti apa, tata cara berwudu itu seperti apa, dan tata cara tayamum itu seperti apa, ya. Next, tata cara mandi wajib. Ini bisa dilihat ya. Disunahkan menghadap kiblat. Berarti ketika kalian masuk ke kamar mandi, kalian langsung menghadap kiblat. Yang kedua, berniat. Niatnya seperti apa, Bu? Nah, niatnya kalau misalkan kalian biasanya nih anak SMP itu haid, kalau enggak haid keluar air mani gitu ya. Nah, untuk niatnya seperti ini di sebelah kanan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Nih, di sini juga ada latinnya ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, niat saya bersuci untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ininya harus disebutkan ya dari haid. Di sini juga hampir sama yang keluar air mani, cuman bedanya di sini. Kalau ini minal haidi, kalau ini minal mani. Kita baca ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal maniyyi fardhu lillahi ta'ala. Niat saya bersuci untuk menghilangkan hadas besar dari mani fardhu lillahi ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Bu, saya mah nggak hafal, gimana atuh? Niatnya nggak hafal. Bisa kalian tulis, terus kalian hafalkan dulu juga bisa. Terus kalau misalkan emang nggak bisa banget nih, udah darurat, boleh pakai bahasa Indonesia juga. Baca aja, niat ya Allah, niat saya bersuci untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan haid karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib. Dari ke-10 langkah ini digabung dari yang wajib sampai yang sunnah. Untuk rukun mandi wajibnya hanya ada 3, yaitu yang pertama niat. Niatnya tadi sudah dibacakan ya sebelumnya. Yang ini, kalau misalkan nifas berarti nawaitul ghusla li rafi'il hadasil akbari minan nifasi fardhu lillahi ta'ala. Jadi tinggal mengganti ininya saja. Yang kedua, membersihkan badan dari najis. Nah, selanjutnya setelah niat, kita bersihkan dulu najis yang menempel dalam diri kita. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit. Dari mulai ujung rambut atau ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, mandi wajib ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Selanjutnya yaitu tata cara berwudu. Nah,
Dari ke-11 langkah ini itu juga dicampur ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Di sini ada keterangannya. Tata caranya, ini harus berurutan ya. Yang pertama, membaca bismillah. Sebelum melakukan sesuatu, pastikan kita selalu membacakan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi, basuh dulu telapak tangannya sampai pergelangan ya. Nah, ini termasuknya sunnah. Yang ketiga, lanjutkan berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, terus dikumur-kumur. Karena dikhawatirkan ada makanan yang menempel atau tersisa di gigi-gigi atau di dalam mulut, sehingga perlu kita berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Ini salah ya. Menghirup air ke hidung atau istilahnya itu intinsyak. Itu sunnah juga ya. Jadi bukan dibasuhkan, tapi dihirup agar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu keluar. Tapi jangan terlalu keras juga, karena nanti takutnya hidungnya jadi sakit. Yang kelima, membasuh muka disertai niat wudhu dalam hati. Nah, ketika kalian membasuh muka, itu diusahakan basuhan pertama itu sambil niat ya. Jadi niat wudhu itu ketika kalian membasuh muka. Nah, itu hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan berarti tidak akan sah wudhunya. Jadi diusahakan niat sambil membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, harus sampai sikut ya. Jadi diusahakan ketika kalian melipat baju, ketika bajunya panjang terus dilipat ke atas, diusahakan lebih dari sikut. Jadi airnya bisa sampai ke sikut gitu ya. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala. Dan yang kedelapan, mengusap kedua telinga. Nah, ini sunnah ya. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kesepuluh, doa setelah berwudu. Itu termasuk sunnah. Dan yang ke-11 yaitu tertib. Jadi harus berurutan. Yang pertama, membasuh telapak tangan dulu, terus berkumur-kumur, menghirup air. Nggak bisa, misalkan udah berkumur-kumur, langsung aja mengusap sebagian kepala. Nah, niat wudhunya kelewat, membasuh mukanya kelewat, nah itu nggak boleh ya. Oke. Nih, tadi kan tata cara berwudunya nih. Ada lagi sunnahnya. Sunnah yang lainnya apa saja? Yang pertama, mendahulukan anggota wudhu bagian kanan. Jadi ketika kalian membasuh telapak tangan, membasuh kedua tangan, membasuh ya kedua kaki. Nah, itu harus didahulukan anggota wudhu yang bagian kanan terlebih dahulu, baru yang bagian kiri. Yang kedua, mengulang setiap basuhan sebanyak 3 kali. Nah, kenapa sih kita harus mengulang basuhan? Karena dikhawatirkan airnya itu belum membasuh secara keseluruhan anggota wudhu. Jadi maksimal 3 kali itu disunnahkan ya. Yang ketiga, tidak berbincang-bincang saat berwudu. Nah, jadi sebisa mungkin kita fokus berwudu ya, tidak berbincang-bincang dengan yang lain. Yang keempat, melebihi basuhan pada anggota wudu. Nah, ini juga sunnah. Jadi kayak sikut melebihi sedikit
eh, di atas sikut. Pun dengan kaki sampai mata kaki kan boleh dilebihkan basuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan tentang materi bersuci telah selesai. Ini baru part 1. Insya Allah akan ada prakteknya yang akan dipraktekkan oleh Ustadz Abdul Somad di video berikutnya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.